813.783 surat suara tiba di gudang KPU Kendal. WK Kaliampo merugi imbas dilaporkan di laman Laporgub. Jumat pagi terjadi kebakaran gudang Hotel Tiara di Jalan Juwana Rembang. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 22 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, Jumat pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di pinggir Jalan Pantura Juwana Rembang yang berlokasi di Desa Banyudono, Kecamatan Rembang. Kebakaran tersebut akibat dari karyawan hotel yang lupa mematikan api saat membakar sampah. Kronologi kebakaran saat sang pemilik hotel mengetahui ada asap yang timbul dari dekat gudang di mana asap tersebut semakin membesar. Lalu pemilik hotel memanggil karyawan untuk melihat siapa yang membakar sampah, namun saat dilakukan pengecekan ternyata bekas bakar sampah yang menjalar hingga kayu dan bangunan area Hotel Tiara. Beruntung pemadam kebakaran segera tiba di lokasi sehingga api tak meluas. Damkar sendiri saat itu menerjunkan 2 tangki air dan 1 unit pemadam kebakaran dan tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pemilik Hotel Tiara, Bambang, menjelaskan untuk kerugian dirinya belum bisa menyebutkan karena masih didalami. Anak-anak tak tanya, ini pengeluaran kok ora? Boten ya Pak, ya kan do wedusi kucing lho bocah-bocah. Ya iki sing ngobong sapa? Ya ngobong tempat sampah. Tempat sampah Pak ya? Sampah penjemuran, jemur. Oh, tempat penjemur pakaian. Ini kamar. Kan yang sebelah sana kan gudang. Masih mepet gitu Pak ya? Satu tembok. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, imbas pelaporan di laman Laporgub, warung kerang WK Kaliampo merasa merugi lantaran didatangi pihak kepolisian dan Satpol PP karena dianggap mendisplay miras dan buka 24 jam non-stop. Seorang pria bernama Agung Praditya kini menjalani proses penyelidikan imbas menulis aduan di Laporgub pada 25 Januari 2023. Aduan tersebut berisi keresahannya terhadap warung kerang WK Kaliampo yang dianggap tak berizin menjual miras dan beroperasi 24 jam non-stop. Dari pelaporan itu pada 9 Februari warung WK Kaliampo didatangi kepolisian dengan membawa senjata lengkap. Supriyono selaku pemilik warung mengaku merugi hampir 60% serta mendapatkan citra buruk. Dirinya mengaku telah menempuh proses panjang untuk bisa mengungkap identitas sang pelapor, bahkan menempuh 6 kali sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Jalan hukum ditempuh dan mediasi turut digelar di kantor Satreskrim Polresta Pati. Ini seperti apa Pak? Ya, nama warung kerang di Kaliampo menjadi tidak baik. Di situ kan sudah menjadi destinasi wisata kuliner. Jadi di situ kan banyak warung kerang. Jadi ya nama baik warung kerang ya di mata masyarakat seolah-olah tuh tidak benar gitu loh. Iya. Kerjanya melanggar aturan atau di image masyarakat sekitar seperti itu. Sementara itu, Didik Triwahyudi, penasihat hukum korban, menuturkan mediasi ini menghasilkan kesepakatan bahwa Agung Praditya menyanggupi permintaan maaf secara pribadi kepada pihak pemilik warung dan warga sekitar warung. Pelaku menyanggupi adanya permintaan maaf secara pribadi maupun kepada pihak warga Warung Mutiara Persada. Kemudian nantinya dari pihak pelaku terduga pelaku ini akan menyampaikan permintaan tersebut, baik nanti bisa di rumah yang bersangkutan atau nanti datang langsung ke Perumahan Mutiara Persada. Agung Praditya selaku pelapor mengaku melapor di laman Laporgub
karena melihat ada minuman keras yang didisplay di warung tersebut. Karena ada display minuman keras yang ditampilkan di depan gitu Pak. Itu. Pak, mungkin atas kejadian seperti ini yang istilahnya kapok atau tidak? Ya jujur kapok banget. Pihaknya mengaku kapok dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sementara itu, perkara ini masih didalami pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menggelar razia di sejumlah rumah kos di Purwodadi Grobogan. Hasilnya petugas menemukan 5 pasangan tak resmi, bahkan ada yang hamil di luar nikah serta menemukan banyak kondom bekas di luar kamar. Petugas gabungan dari Polsek Purwodadi, Koramil Purwodadi, dan Satpol PP Kecamatan Purwodadi melaksanakan razia di 3 rumah kos, yakni di kawasan Ayodhya dan 2 rumah kos di Jalan Untung Suropati, Purwodadi. Satu persatu kamar kos diperiksa, lemari di dalam kamar digeledah untuk memastikan tidak ada miras, narkoba, dan benda berbahaya. Kali ini petugas tidak menemukan benda yang membahayakan. Namun petugas menemukan 5 pasangan tidak resmi, bahkan ada yang hamil di luar nikah. Atas temuan itu petugas memberikan pembinaan dan akan memanggil orang tua mereka masing-masing karena statusnya belum menikah. Jelang Natal dan Tahun Baru 2024 agar terciptanya situasi yang aman kondusif. Berapa temuan apa kan? Untuk temuannya ini banyak teman-temannya atau rekan-rekannya khususnya yang laki-laki main di kos-kosannya ini. Makanya kita cek apakah dia nginap di sini atau tidak. Bukan pasangan suami istri dan Bukan pasangan suami istri. Razia dilaksanakan dalam rangka menciptakan situasi kondusif jelang Natal dan Tahun Baru. Razia akan rutin dilaksanakan sampai sepekan setelah Tahun Baru. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Satpol PP Kota Semarang menggelar razia PGOT dan ODGJ di jalan-jalan protokol. Dari razia ini petugas mengamankan 24 orang PGOT termasuk 3 ODGJ. Razia digelar di Jalan Imam Bonjol, kawasan Kota Lama, serta Jalan Pandanaran, Semarang. Razia ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya keresahan masyarakat terkait dengan keberadaan PGOT serta ODGJ yang sering mengganggu pengguna jalan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Fajar Purwanto mengatakan, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini PGOT serta ODGJ berkeliaran di jalan protokol Kota Semarang. Selain akan mengganggu masyarakat saat berada di kawasan wisata Kota Lama, keberadaan mereka juga melanggar peraturan daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2014. Minggu depan Nataru saya pastikan akan aman, ya tidak ada ODGJ karena banyak tamu yang datang ke Kota Semarang. Jadi pemerintah kota bukan alergi atau apapun pada mereka, bukan. Tapi Kota Semarang ini sejak awal kan terkenal kota bersih, tertib, maka menjadi tanggung jawab tupoksinya Satpol untuk menertibkan. Setelah berhasil mengamankan 24 orang PGOT termasuk 3 orang ODGJ, Satuan Polisi Pamong Praja akan mengirimkan 21 PGOT ke rumah panti sosial di Solo, dan untuk 3 orang ODGJ akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya.
dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jateng. Hari ini sebanyak 33.000 lebih pemilih pemula di Brebes, Jawa Tengah belum melakukan perekaman IKTP. Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinduk Capil Brebes menyebut per 12 Desember 2023 masih ada sekitar 33.126 pemilih pemula yang belum merekam EKTP masuk dalam daftar pemilih tetap DPT Pemilu 2024. Sedangkan data awal pemilih pemula yang masuk DPT mencapai 56.333 pemilih. Sejak penetapan DPT pada 21 Juli 2023 lalu, jumlah pemilih pemula yang baru rekam EKTP hanya 23.027 jiwa. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinduk Capil Brebes, Eko Setiawan, mengatakan data tersebut dinamis karena setiap hari berubah. Banyaknya jumlah calon pemilih pemula yang belum merekam KTP elektronik membuat petugas Dinduk Capil Brebes melakukan jemput bola dalam melakukan perekaman. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah tingkat SMA di Brebes agar siswa-siswa yang terdata sebagai pemilih pemula melakukan perekaman di masing-masing kantor kecamatan. Pemilih pemula yang terdiri dari siswa-siswi SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan santri yang mondok di pondok pesantren di Kabupaten Brebes ada sejumlah 33.126 orang yang masih belum melakukan perekaman KTP elektronik dalam rangka ikut mensukseskan pemilu 2024. Sementara itu, Komisioner KPU Brebes Divisi Perencanaan Data dan Informasi Muhammad Taufik mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinduk Capil Brebes agar sosialisasi perekaman dimasifkan, termasuk menyerahkan nama-nama pemilih pemula dari hasil pencermatan DPT untuk disinkronisasi dengan data Dinduk Capil. Ketiga adalah pemilih DPK, yaitu daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus adalah mereka para pemilih yang memang belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Tetapi selama mereka memenuhi syarat untuk menentukan hak pilihnya, maka mereka bisa menentukan hak pilihnya pada saat 1 jam sebelum proses penghitungan suara, yaitu jam 12 sampai jam 13 dengan membuktikan KTP elektronik. Sejak akhir tahun 2022, Dinduk Capil sudah melakukan perekaman dengan jemput bola di sekolah-sekolah sebelum liburan. Namun pada perekaman kepada pemilih pemula menemui kendala terkait antusiasme siswa untuk melakukan perekaman. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPU Kendal menerima surat suara pemilu 2024. Surat suara yang datang tersebut baru surat suara DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dua truk yang membawa logistik pemilu berupa surat suara pemilu tiba di gudang KPU Kendal di Kelurahan Bugangin Kendal dikawal ketat petugas Brimob Polda Jawa Tengah. Ketua KPU Kendal Hasanuddin mengatakan logistik pemilu yang tiba di gudang KPU kali ini berupa surat suara pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi sebanyak 813.783 lembar. Untuk surat suara dapil 1, 2, dan 3 disimpan di gudang KPU yang berada di Kelurahan Bugangin Kendal. Adapun untuk surat suara dapil 4, 5, dan 6 disimpan di gudang KPU yang berada di Desa Pujangrejo Gemo.
Sedangkan surat suara pemilu calon presiden dan wakil presiden DPRD Kabupaten dan DPD Republik Indonesia masih menunggu jadwal pengiriman berikutnya. Selain itu masih ada beberapa formulir kelengkapan administrasi pemilu. Untuk surat suara DPRD Kabupaten mulai percetakan akan dilakukan pada awal Januari 2024. Sebelumnya KPU Kendal telah menerima pengiriman logistik pemilu tahap 1 berupa bilik suara, kotak suara, alat coblos, alat pengenal, tinta, dan perlengkapan lainnya. Ini kan kita punya 2 gudang, satu gudang di sini, satu gudang di Kucangrejo. Ini sebagian dari dapil 1, 2, 3 di sini, nanti yang dapil 4, 5, 6 di gudang Kucangrejo. Pak, dalam proses pembongkaran segel tadi, Pak, dihadiri siapa aja, Pak? Ada dari Bawaslu, dari Kapolres, dan dari Kodim. Ada juga dari satuan apa itu, Pak? Brimob. Kan pengawalan melekat ya dari penyedia sampai ke sini tadi. Sini ya. Iya. Terus nanti setelah itu pengamanan menggunakan apa? Dari pihak Kapolres nanti sama tinggal Kodim. Sementara Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kendal, Solikin, mengatakan pengawasan ini untuk memastikan bahwa KPU melakukan tupoksinya sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Memastikan surat suara yang diterima KPU Kendal benar-benar tepat sesuai jumlah tersegel dan aman. Dia terus kemudian sampai ke gudang itu benar-benar tersegel dan aman seperti itu. Untuk sampai saat ini belum ada indikasi atau dugaan temuan pelanggaran seperti itu. Ini masih clear, masih aman. Kerusakan atau kekurangan logistik, Pak? Untuk kerusakan dan kekurangan logistik kita belum mengecek secara langsung ya. Ini kan baru datang seperti itu. Tentu nantinya dalam berjalannya waktu kita akan pantau terus kemudian pasti akan mengecek terkait dengan kekurangan atau kerusakan yang ada seperti itu. Karena ini kan baru turun ya, kita belum tahu nanti secara jumlah berapa. Selanjutnya pihak Bawaslu masih akan mengecek terkait dengan kerusakan atau kekurangan jumlah surat suara yang diterima. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pendistribusian logistik keperluan pemilu tahun 2024 dijaga ketat oleh personil Brimob dengan menggunakan senjata laras panjang. Brimob menjaga ketat mulai dari perjalanan hingga pembongkaran logistik. Petugas bersenjata dari Brimob dibantu TNI melakukan pengamanan saat proses pembukaan segel dan pembongkaran muatan untuk dipindahkan ke dalam gudang. Pihak kepolisian Resor Kendal juga berjaga selama 24 jam non-stop di gudang KPU. Itu kan kita sudah tahap 1 sudah masuk semua. Tahap 1 mulai dari bilik suara, surat kotak suara, alat coblos, alat pengenal, dan alat pelengkapan lain, maksud tinta dan juga. Nah ini tahap 2 mulai masuk surat suara. Sampai saat ini Pak, ada berapa logistik yang belum masuk ke gudang? Yang logistik yang pasti surat suara ya, kita masih menunggu dari yang PPWP, Presiden Wakil Presiden, terus dari DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, sama DPD RI. Sementara itu petugas dari Bawaslu juga melakukan pengawasan ketat pendistribusian logistik pemilu. Yang memastikan bahwa KPU melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pada kasus ini adalah terkait dengan pengadaan surat suara seperti itu agar surat suara tepat secara jumlah, terus kemudian juga proses dari penyedia terus kemudian sampai ke gudang itu benar-benar tersegel dan aman seperti itu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, puluhan baliho alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di sejumlah titik di Kota Tegal dicopot Bawaslu. Pencopotan APK tersebut karena pemasangannya melanggar aturan KPU dan Wali Kota. Penertiban APK dilakukan Bawaslu bersama Satpol PP dan TNI Polri Kota Tegal terhadap sejumlah baliho dan billboard gambar Capres-Cawapres maupun caleg yang terpasang di jalan arteri dan jalan protokol Kota Tegal. Baliho-baliho ini dicopot karena pemasangannya melanggar aturan KPU dan peraturan Wali Kota Tegal, antara lain dipasang di tiang listrik, pohon, dan tempat-tempat yang dilarang. Sebelum melakukan upaya pencopotan paksa, Bawaslu telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada caleg atau partai pendukung Capres-Cawapres agar mencopot sendiri.
Namun pemberitahuan Bawaslu tak diindahkan sehingga terpaksa ditertibkan. Minggu lalu. Dan hari ini sebelum pelaksanaan penertiban juga kami telah melaksanakan atau melayangkan surat himbauan kepada peserta pemilu untuk bisa menertibkan secara mandiri. Tak hanya melanggar aturan, pemasangan APK yang asal-asalan juga dinilai merusak keindahan kota. Pemandangan kota menjadi semrawut karena banyaknya APK yang dipasang sembarangan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati. Toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati
ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafamart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafamart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Sebanyak 15.000 personil diterjunkan Polda Jawa Tengah dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru 2024. Pengamanan tidak hanya dilakukan di tempat ibadah, namun juga di tempat wisata, jalan tol, dan non-tol. Pasukan gabungan dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Basarnas, Satpol PP, serta Jasa Marga pada Jumat pagi melaksanakan apel gelar pasukan pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di lapangan Simpang 5 Semarang. Dalam pengamanan di seluruh wilayah Jawa Tengah tidak hanya di tempat ibadah, namun juga di tempat wisata, kawasan perbelanjaan, serta jalur tol dan jalur non-tol. Untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, Polda Jawa Tengah menerjunkan 15.000 personil gabungan yang disebar di 278 pos pengamanan, pos pelayanan, serta pos pengamanan terpadu. Adanya peningkatan yang dimungkinkan terjadi pada libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi akan terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu malam, Kapolda Jawa Tengah telah menyiapkan tim urai yang disebar di 8 rest area jalur tol dari Brebes hingga perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Rest area. Jadi kalau arus balik itu ada 8 rest area, mereka sudah kita siapkan tim urai dan pos tinjau. Jadi di pintu masuknya rest area itu pengalaman tahun kemarin itu macetnya kan di rest area karena mereka mau sholat, mau makan, mau buang hajat, sehingga tidak terjadi adanya suatu proyek upaya di tol. Adanya peningkatan konsumsi kebutuhan pokok saat libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan antisipasi dengan menyiapkan stok kebutuhan pokok dan ketersediaan bahan bakar minyak. Ya, Pertamina sudah menyampaikan bahwa terkait masalah BBM mereka siap, kemudian stoknya cukup. Ya, dari BBM stoknya cukup, kemudian PLN juga menyampaikan kesiapan semuanya, termasuk tadi 9 bahan pokok kan itu yang kita perlukan. Selain menjamin keamanan dengan menyiapkan tim sniper di titik rawan kejahatan, Polda Jawa Tengah juga menyiapkan atlet drone untuk mendeteksi jika terjadi kepadatan arus lalu lintas yang tidak dapat dijangkau oleh petugas dalam waktu yang cepat. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, perwakilan Dinas dan OPD di Kendal mengikuti lomba fashion show dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95. Tema fashion show ini bernuansa Batik Kendal.
Inilah penampilan emak-emak ASN di lingkungan Pemkab Kendal unjuk kebolehan di atas catwalk. Berlenggak-lenggok bak model, peserta mengenakan beragam busana batik dengan riasan unik membuat meriah gelaran fashion show ini. Salah satu peserta dari Sekretaris DPRD Kendal, Feby Ayuni Uyun, mengaku baru pertama kali ikut fashion show. Persiapan pun sudah dilakukan selama sepekan. Dalam fashion show ini, Feby mengenakan batik karya desainer Kendal. Yang buat Mbak Afi dari desainer Kendal sendiri. Coraknya apa itu? Coraknya ada pohon dari Kendal, ada 3 warna dan bisa dipakai untuk 5 desain. Kepala DP2 KBP2PA Kendal, Albertus Henry Setiawan mengatakan ada sekitar 38 peserta lomba fashion show. Mereka berasal dari setiap OPD di Pemkab Kendal. Dan kemudian juga kita ingin memeriahkan kegiatan peringatan Hari Ibu, menumbuhkan kepercayaan diri bahwa perempuan, khususnya dari aparatur pemerintah Kabupaten Kendal ini tidak hanya melulu pada urusan administrasi saja atau kebijakan, tapi juga di sela-sela kesibukan bisa menumbuhkan kepercayaan diri melalui event-event seperti ini, Pak. Khusus putri ini ya, peserta. Ini hanya khusus putri saja. Jadi, kami batasi hanya untuk pegawai perempuan OPD. Tidak boleh mengambilkan dari unsur lain, tidak boleh. Jadi harus dari pegawai perempuan dari OPD masing-masing, bisa PNS ataupun non PNS. Satu OPD satu atau berapa? Satu, setiap OPD satu perwakilan. Ya. Untuk penjuriannya gimana, Pak? Untuk penjuriannya kita mendatangkan juri profesionalnya ada 3 orang ya. Ada yang ahli atau di bidang fashionnya, kemudian dari bidang riasnya, begitu nggih. Kemudian dari bidang nanti cara berjalan di atas panggung. Jadi masing-masing nanti punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Hendri menambahkan ada beberapa rangkaian dalam peringatan Hari Ibu ini, dimulai dari ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, tebar benih ikan hingga fashion show. Sementara Sekda Kendal Sugiono mengatakan Pemkab terus berupaya memberdayakan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil. Pasalnya jasa ibu maupun perempuan sangat berperan dalam pembangunan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa-siswi TK PAUD hingga sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di Grobogan mengikuti lomba mewarnai dalam rangka memperingati Hari Ibu. Lomba ini digelar untuk memberikan edukasi kepada para siswa bahwa ibu adalah sosok yang memberikan kasih sayang dan perhatian sejak kecil hingga dewasa. Dalam lomba tersebut, panitia mengambil tema Ibuku Hebat, Ibuku Luar Biasa. Anak-anak pun antusias mengikuti lomba. Ketua Panitia Lomba, Fatona, mengatakan tujuan lomba mewarnai bagi para siswa ini adalah untuk memberikan edukasi kepada anak bahwa ibu adalah tempat memberikan kasih sayang dan perhatian dari kecil hingga dewasa. Menurutnya, ibu merupakan pilar penting dalam segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pertama, untuk menghargai, memberikan edukasi kepada anak bahwa ibu adalah tempat memberikan kasih sayang semuanya kepada anak-anak ibunya, bahwa ibu juga memberikan perhatian baik dari kecil, menengah, sampai pada keluarga. Sementara itu, sejumlah peserta mengaku tidak kesulitan saat mengikuti lomba. Kelas 2. Ini lagi gambar apa, Dek? Hah? Gambar ibu atau bapak apa keluarga? Orang tua. Mudah nggak, Dek? Mudah apa sulit? Mudah. Sudah sering ikut lomba mewarnai? Sudah sering. Ini kelas berapa? Kelas 1. Oh, kelas 1. Mama aku suka menggambar kartu. Oh, suka menggambar kartu. Selain lomba mewarnai, panitia juga menggelar lomba senam untuk anak sekolah dasar. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini.
Sebanyak 33.000 lebih pemilih pemula di Brebes belum melakukan perekaman EKTP. Mereka terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Petugas gabungan menggelar razia di sejumlah rumah kos di Purwodadi, Grobogan. Hasilnya petugas menemukan 5 pasangan tak resmi, bahkan ada yang hamil di luar nikah, serta menemukan banyak kondom bekas di luar kamar. Pendistribusian logistik keperluan pemilu tahun 2024 dijaga ketat oleh personil Brimob dengan menggunakan senjata laras panjang. Brimob penjaga ketat mulai dari perjalanan hingga pembongkaran logistik. Jumat pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di pinggir jalan Pantura, Juwana, Rembang yang berlokasi di Desa Banyudono, Kecamatan Rembang. Kebakaran tersebut akibat dari karyawan hotel yang lupa mematikan api saat membakar sampah. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian chatting hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.